Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Feren ya. Nah, Feren ini masuknya adalah ke suatu game play to earn metaverse. Walaupun metaverse masih on progress ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, untuk Feren sendiri, ya seperti yang gue bilang, masuknya adalah ke play to earn metaverse. Apa yang buat dia unik? Salah satunya adalah dia itu mengurangi transaction fee gitu dengan cara mereka menggunakan satu sistem namanya signature. Ini salah satu yang sering kali jadi komplain bagi para pengguna atau para pemain play to earn ya. Aduh, belum apa-apa udah harus bayar ini, bayar itu, ada fee ini, fee itu buat ngemin dan seterusnya. Nah, di sini mereka cenderung minimum fee gitu ya. Nah, secara overallnya, Feren sendiri ini masuknya kan ke play to earn metaverse ya. Dan inspirasi mereka yaitu adalah Pokemon. Nah, Pokemon ini bisa dibilang buat generasi-generasi yang dulu sih ya udah mendarah daging ya dari kecil ya. Nonton animenya, main gamenya, dan seterusnya. Yang nggak tahu nih zaman sekarang ya, yang masih SMP, SMA sekarang, tahu nggak Pokemon? Harusnya tahu sih ya, Pikachu gitu ya. Nah, mereka terinspirasi dengan Pokemon. Nah, mereka menggunakan NFT dan blockchain ini supaya kita bisa benar-benar memiliki aset dari si game itu sendiri. Dan si Feren ini seperti yang gue bilang ya, mereka ini memiliki satu one time signature system ya, dimana ini mengcover semua all game transaction ya, remove additional in-game fees. Nah, ini tentunya membuat orang-orang yang udah sering main play to earn lebih enak. Karena kita tahu ya, jujurnya yang gak gede-gede banget sih fee-nya, tetapi kadang-kadang menyebalkan. Kalau kita udah habis gitu ya, aduh udah habis kita harus isi lagi berarti ada gas fee buat ngirimnya juga dan seterusnya. Itu membuat orang kadang-kadang malas. Nah, mereka menggunakan satu sistem signature yang bisa mengcover semua in-game transaction ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, mereka juga memiliki berbagai macam 3D NFTs ya. Nah, di sini ada 10.000 digital entities yang inspired by Pokemon ya, dan bisa diminted di Ethereum blockchain. Dan yang keren juga di sini apa? Mereka ini gampang ditransfer dari Ethereum ke Solana dan BRC20 ya. Jadi itu menjadi suatu choice yang ideal ya, untuk para crypto enthusiast. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga ya, kita bisa earn dengan berbagai macam cara di sini ya. Yang pertama kita bisa farm and earn, di mana kita bisa farming ya, bisa hatch eggs, terus nurture juga farm kita dan multiply tokens. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa di sini memainkan si gamenya mungkin ya, dengan kita memainkan si gamenya dengan tidak ada signature atau lebih tepatnya tidak ada fee ya. Nah, di sini bisa membuat orang transaksi lebih mudah untuk NFT purchase. Dan selanjutnya juga play to earn, di mana play to earn ini kita ya nanti ada main gamenya di belakang, kita battle dengan monster dan kita akan bisa mendapatkan reward. Gue juga tadi udah cobain gamenya ya. Nanti kita kasih demonstrasi lagi ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada rarity system. Ini suatu hal yang harus sudah normal sih ya. Jadi NFT yang kita beli tentunya akan ada level rarity-nya. Semakin dia rare, semakin dia ya rare apa ya? Ya semakin jarang lah gitu ya. Semakin jarang NFT itu, maka akan semakin mahal juga ya. Tapi tentunya si rarity system ini akan berfungsi apabila game ini banyak yang main ya. Mirip-mirip kayak dulu lah, banyak game-game play to earn yang ya di 2021, 2022 tuh ada yang sampai wah belasan juta NFT-nya ya. Nah, jadi itu ya sistem rarity mereka ya. Next kita ada juga di sini yang lain. Kalau kita cek di sini ada battle success juga. Nah, jadi ada 18 distinct skills di mana setiap si skill ini bisa mengenhance si success rate kita gitu. Nah, battle ini semakin banyak kita menang, tentunya akan semakin banyak juga token yang kita dapatkan. Plus juga ada price ya. Price-nya bentuknya NFT dan juga ada yang consumables yang kita bisa pakai ke karakter kita gitu ya. Next, kita bisa juga di sini untuk mainnya ya, kita nanti langsung aja di belakang ya, caranya seperti apa, kita demonstrasi. Dan seterusnya yang unik juga di sini adalah mereka itu ada evolution. Nah, di sini mirip banget Pokemon nih, buat ya lagi-lagi generasi jadul pasti tahu ya.
kita awalnya misalkan Charizard atau apa, pelan-pelan bisa berubah. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu sering main Pokemon sih jujurnya ya. Jadi mungkin kalau salah-salah dikit ya mohon maaf ya. Tapi gue tahu mereka ada evolusinya pelan-pelan, misalkan dari Charizard jadi apa gitu ya, semakin keren lah gitu kasarnya. Nah, itu bahkan kalau lo tahu gitu ya, kartu-kartu ya Pokemon aja lo tahu sekarang bisa ke-resell-nya dengan harga sangat tinggi. Jadi ya kasarnya NFT ini ya apa ya, kasarnya diversi NFT kan lah kasar seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kalau kita di sini juga ya, jadi mereka ini masuknya juga ke Web 3.0 sebenarnya ya, play to earn, decentralized dan juga metaverse juga ya. Nah, roadmap kita bisa di sini, kita di step pertama ini tuh masih ya baru character design and graphic, development game ini udah lewat. Sekarang lagi contracts audit. Nanti mungkin ya kalau ini sudah si auditnya udah keluar, kita mungkin bisa bahas lagi. Nah, yang coming soon itu adalah whitelist, pre-sale, public launch, dan juga nanti akan ada listing. Ini yang penting nih, ini yang penting. Karena kalau sudah listing, biasanya makin banyak orang yang tertarik. Tapi lagi-lagi kalau menurut gua, Metaverse Play to Earn yang menjadi kunci utamanya adalah harus banyak yang main. Begitu. Listing penting, bikin orang interested dulu, ya. Minimal tertarik dengan ekosistemnya. Tapi yang paling penting lagi-lagi adalah banyak yang main atau tidak gitu. Itu step 1. Step 2 itu dia akan ada metaverse launch-nya. Jadi itu masih nanti di belakang. Ada juga NFT Ordinals Bridge ya. Jadi dia keren juga nih. Dia mau meng-bridge-kan antara NFT dengan Ordinals, which is itu orang mikirnya mirip ya, kayak sama aja tapi sebenarnya berbeda ya, karena teknisnya Ordinals itu beda daripada NFT. NFT itu kan smart contracts, kalau Ordinals dia memakan supply BTC yang ada di network BTC, jadi sedikit berbeda ya. Ada community airdrops dan seterusnya. Dan nanti mereka rencana di step kedua ini akan listing di major checks ini ya, checks seperti Bitmart, Gate.io dan seterusnya. Nah, di yang ketiga ya, step ketiga itu mereka akan ada VR dan juga akan ada DAO, ada juga ya major checks listing lagi, mungkin yang lebih tinggi lagi yang sering kita dengar ya. Binance mungkin, I don't know, maybe. Oke. Gambarannya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tokenomics. Untuk tokenomics 8% common reserve. Cukup gede jujurnya 8% ya. Ini salah satu yang kita harus highlight ya, 8% common reserve, 10% checks bukan checks exchange listings ya, 30 juta token, oke. Nah, 7% untuk partners dan advisors, ini juga lumayan besar, berarti kalau digabungin ya itu jadi kayak udah 15% dipegang oleh tim dev dan early investors dan advisors dan kawan-kawannya lah ya. 10% staking rewards, oke, untuk staking rewards oke lah untuk liquidity. Lalu selanjutnya juga ada Metaverse Endgame, berapa persen tadi ya? Sebentar, klik Metaverse Endgames, mana tadi? Ini 15% untuk Metaverse Endgames. Oke lah ya, make sense. Selanjutnya kalau kita di sini tuh ada apa lagi nih? Oh, lihat sini aja. Aduh, ini kurang intuitif nih. Selanjutnya kita bisa di sini ada juga pre-sale 15%, ada 5% juga private round dan investor, 10% marketing. Waduh, ini gede juga ya. Secara tokenomics overall menurut gua lumayan banyak juga dipegang oleh tim dev. Makanya ini makin penting lagi untuk si auditnya secepatnya beres ya. Udah beres, nanti ya kita mungkin bisa update lagi nih secara auditnya mereka ketemu apa aja gitu, karena lagi-lagi berarti ini dipegangnya cukup banyak oleh si tim devnya. 8% di company reserve, lalu juga ada 7% di strategic partners and advisors, 10% untuk marketing, berarti ya lu hitung sendiri ya, 8, 7, 10, 5, dan early investor ya, early investor dan pre-sale berarti 20%. Lagi-lagi cukup gede, makanya penting buat tahu auditnya seperti apa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lihat si game itu seperti apa sih. Oke, dan sekarang kita masuk ke gamenya. Untuk gamenya sendiri sekarang lagi-lagi metaverse-nya masih belum berjalan. Jadi sekarang baru versi battle-nya aja. Untuk bisa mendapatkan si NFT ini tinggal kita klik mint aja ya. Kita konekkan wallet kita, mint. Kayak gini ya, kita ambil contoh. Nah, kalau gue pribadi udah ambil, jadi gue nggak akan ini lagi ya, gue reject aja. Buat lo yang pengen coba nanti bisa tinggal di-confirm saja ya. Itu kurang lebih untuk ngambil si NFT-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana kita main si gamenya ya. Untuk sekarang simple banget, kita tinggal kita pilih monster yang mau kita lawan.
Kita ambil misalkan yang level 1 di sini nih ya, kita select. Dan di sini akan ada rewardnya tentunya ya. Estimated rewardnya itu 0,066 ya, otomatis makin tinggi levelnya makin besar juga rewardnya. Tapi ya kita kemungkinan kalahnya juga lebih besar gitu. Nah, biar gampang kita pilih yang paling gampang dulu aja yang level 1. Ini si karakter gua, kita select yang ini, experience-nya 10, rarity-nya 5 ya. Ini gua udah battle sekali nih dan udah menang sekali nih. Nah, dapat juga reward di sini ya. Oke. Untuk battle ini kita pilih si ini ya, kita select si ininya, kita tinggal klik battle now. Saat dia battle kita tinggal tunggu aja ya, kita tunggu sampai dia keluar hasilnya. Ternyata gua kalah yang kali ini ya. Coba battle lagi, sekali lagi ya. Kita ambil lagi si ini, battle lagi ya. Nah, kita lihat ya lagi battle ya. Nah, oke, kita menang yang kali ini. Nah, di sini kita mendapatkan ada beberapa hadiah dan juga reward ya. Rewardnya 0,086. Nah, di sini nih ya, play to earn-nya dari sini. Jadi bisa dibilang kita sebenarnya sudah mulai bisa menghasilkan play to earn ya, atau sudah bisa menjalankan play to earn-nya. Tapi untuk metaverse-nya masih belum ya. Nah, untuk hadiahnya ini kita bisa ada pilihan kita mau claim sekarang atau nanti ya. Nah, kalau kita claim sekarang ini akan ada penalty time. Jadi di sini ada claiming rewards ya. Untuk claiming rewards ini semakin lama kita tunggu sampai kita claim, ini akan semakin kecil penaltinya. Jadi misalkan di day 11 kita akan 0%. Nah, ini bisa memberikan suatu taktik yang unik supaya kita bisa mereduce si penaltinya dan membuat ya orang-orang menahan si reward mereka gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, ada yang gue udah cobain claim ya. Yang ini berarti kena 90% nih. Nah, tapi nggak apa ya. Itu buat ambil contoh aja. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, itu untuk si battle-nya mereka. Selanjutnya adalah untuk di sini ada mini game ya. Untuk mini game-nya ini bukan mini game, tapi maksudnya detailnya mereka ya, detail si prices mereka. Jadi kita bisa di sini nggak cuma mendapatkan si tokennya saja yaitu si Feren token, tapi kita juga akan mendapatkan additional prices. Nah, kalau kita lihat tadi gua tuh dapat si black ticket sama gold ticket ya, sama si gold Feren di sini. Nah, di sini tentunya akan ada berapa persen si drop chance-nya. Ini nggak selalu dapat begitu. Kadang-kadang bisa nggak dapat aja. Kalau si Feren token pasti dapat kalau kita menang ya. Dan juga ya ini tentunya si token ini kita bisa pakai untuk dalam ekosistem mereka. Nah, sisanya ini tergantung nih, hoki-hokian ya. Kita di sini ada yang gold Feren. Nah, di sini drop chance-nya 25%. Nah, kita bisa dapat ini. Nah, ini bisa lagi-lagi semakin rare akan semakin juga berharga gitu ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan si NFT ini yang bentuknya drop ya, itu tuh tergantung dari luckiness-nya kita ya. Semakin kita beruntung ya semakin kita bisa mendapatkan si drop ini. Nah, NFT ini juga punya namanya luck luck attributes lah gitu ya. Dimana semakin kita lucky maka kita akan semakin besar juga probability untuk mendapatkan drop-drop yang seperti ada di sini gitu ya. Nah, jadi si Feren ini, si reward system ini bukan cuma winning prizes, tapi juga mengenrich journey kita ke next step, yaitu di metaverse. Gitu. Jadi ini bisa dibilang warm up untuk metaverse journey-nya gitu ya. Dimana nanti akan bisa sampai ada potensi double earn juga di dalamnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai si ininya sendiri ya. Mereka tuh sistemnya seperti apa gitu atau in generalnya lah mereka seperti apa. Kalau kita di sini ada NFT farm ya, di mana NFT farm ini kita bisa mengenerate si Feren token dengan energy source kita ya. Nah, di sini rewardnya adalah high APY tentunya ya. Ada additional incentive including 500 random stones ya, ada ada 10 Feren X per day ya. Juga ada stones and X distribution. User bisa mendapatkan rare 1 sampai rare 2 NFTs dengan receive stones dan seterusnya ya. Nah, di sini tentunya ada rarity point-nya juga. Semakin tinggi rarity-nya ya otomatis dia akan semakin jarang yang ada di ekosistem mereka. Nah, ya kurang lebih seperti NFT in general lah begitu ya. Nah, di sini juga ada ya simulasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini untuk urusan
claiming rewards. Ini tadi kita udah bahas ya. Jadi semakin lama kita hold ya, semakin kecil penaltinya, bahkan sampai 0. Nanti akan ada PVP juga di sini, di mana win rate-nya tentunya akan ngaruh juga ya. Jadi battle fee itu 5% dari price dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk si presale, nah presale ini gimana? Mereka itu sekarang masih dalam kondisi presale, atau lebih tepatnya lebih mendekati ke private sale. Nah, buat yang mau ikutan silakan, bisa ya. Masih ada 4 hari 12 jam lagi. Dan selain itu juga buat lo yang pengen partisipasi di sini ya silakan bisa coba ini sampai ya lagi-lagi 4 hari dari masa gue ngerekam, yaitu tanggal 3 Februari ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Feren ini sendiri. Ini masih satu project yang masih cukup baru sebenarnya. Dan lagi-lagi sekarang sudah masa-masa yang mendekati ke pertengahan cycle. Nah, maybe ini bisa menjadi satu peluang, tapi lagi-lagi jangan sampai terlalu ekstrim gitu. Kalau mau awal-awal sih yang simple-simple aja, lu mint NFT-nya, lu play game-nya, di situ bisa pelan-pelan mendapatkan dari sisi play to earn-nya gitu ya. Caranya seperti apa? Seperti yang gua tadi jelaskan, lu tinggal mint ya, dan seterusnya. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Dan tinggal kalian main battle-nya aja. Dan battle-nya bisa dibilang semua orang kemungkinan besar ngerti lah cara mainnya ya. Tinggal kita pilih kita mau lawan siapa, kita seleksi karakter kita, battle, dan setelah itu tinggal kita tunggu hasilnya saja. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kemungkinannya ini apakah akan booming atau tidak. Kalau menurut gua, for now ini masih super simple gitu. Nah, kalau sampai udah metaverse-nya jalan dan cukup besar ya, nah itu mungkin akan lebih menarik lagi. Jadi kalau menurut gua pribadi sih, untuk sekarang ya paling yang low-risk-nya adalah lu coba dulu main si gamenya, lu pelan-pelan kumpulin si reward-nya, karena lagi-lagi dengan sistem mereka ini yang mereka menggunakan signature ya, itu jadi lu nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin fee gitu. Aduh bang, malas bang, iya gamenya gratis tapi fee-nya kena terus. Nah di sini enggak gitu, jadi resikonya lebih kecil lagi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk Feren ya. Buat lo yang pengen coba silahkan bisa coba di link description gue di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.